Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Desi Renata Syaramona Kowal dengan NIM 2020 31071. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang cara kerja VLAN pada jaringan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama yaitu definisi VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network yaitu sebuah metode pada jaringan komputer untuk mengelompokkan host pada jaringan yang menurut logika terpasang secara berkelompok yang saling berhubungan pada setiap kelompok tersebut. Yang berikut merupakan gambar dari sebuah gedung yang menggunakan VLAN. Dari gambar konsep VLAN sebuah gedung di atas ini, bisa diartikan bahwa VLAN terbagi menjadi beberapa ruangan kecil. VLAN bersifat logis dan dikonfigurasi dengan beberapa network di dalamnya. Dengan berbedanya network, keuntungan yang diperoleh adalah stabilitas traffic jaringan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu fungsi VLAN. Yang pertama, VLAN dapat meminimalisir penumpukan data yang dikirim tanpa tujuan yang jelas, sehingga traffic pengiriman data pada jaringan akan semakin lancar. Yang kedua, dapat mempermudah pekerjaan dari administrator jaringan untuk melakukan manajemen jaringan. Walaupun perangkat dipindahkan, tidak membuat perangkat harus diatur ulang karena sudah diatur tetap pada jaringan VLAN tersebut. Jadi, VLAN ini mampu mengurangi waktu pengerjaan jaringan. Yang ketiga, VLAN dapat membuat jaringan lebih private walaupun dalam satu perangkat yang sama. Dengan satu perangkat yang di dalamnya sudah dikonfigurasi VLAN, maka tidak perlu membeli banyak perangkat. Yang keempat, yaitu VLAN dapat mengamankan jaringan dari jangkauan orang yang tidak bertanggung jawab, karena setiap VLAN sudah dikonfigurasi untuk memiliki IP address, network, dan MAC address yang berbeda. Artinya tidak sembarangan sebuah perangkat atau paket data bisa masuk apabila tidak ada izin dari sistem tersebut. Selanjutnya yaitu ada jaringan jenis-jenis VLAN. Yang pertama, VLAN berdasarkan port atau port-based VLAN. Keanggotaan dari VLAN ini diatur dengan hak akses terhadap port, di mana port di sini adalah yang terdapat pada perangkat switch. Hak akses diatur dan dikonfigurasi berdasarkan port dari switch yang dikelompokkan secara tersendiri. Bila port tersebut dihubungkan dengan VLAN yang lain, maka akan berubah fungsi menjadi port trunk atau VLAN port trunk. Kelemahannya yaitu bila terdapat port yang berpindah tempat, maka administrator jaringan harus melakukan pengecekan fisik secara manual untuk kembali memindahkannya. Yang kedua yaitu VLAN berdasarkan MAC address atau MAC address based VLAN. Hak akses terhadap VLAN ini adalah berdasarkan MAC address dari perangkat yang terhubung. MAC address berfungsi sebagai identitas dari sebuah perangkat yang bersifat unik atau tidak ada yang sama. Kelebihannya yaitu apabila perangkat berpindah, maka akan tetap terhubung secara otomatis. Namun, kelemahannya adalah setiap switch harus diatur untuk memasukkan MAC address yang tentunya cukup merepotkan. Yang ketiga yaitu VLAN berdasarkan protokol atau protokol based VLAN. VLAN bekerja pada lapisan data link pada layer OSI dengan protokol jaringan VLAN dapat menjadi dasar untuk mengatur keanggotaan pada VLAN tersebut. VLAN yang keempat yaitu VLAN berdasarkan IP subnet atau IP subnet based VLAN. Selain pada lapisan data link VLAN bekerja, juga dapat menggunakan lapisan ketiga net atau network, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan VLAN. Kelebihannya yaitu tidak perlu melakukan pengaturan ulang apabila perangkat berpindah, hanya VLAN ini dapat dipengaruhi lalu lintas yang tinggi sehingga akan terasa sedikit lambat. Selanjutnya yaitu VLAN berdasarkan autentikasi atau authentication based VLAN. Perangkat komputer bisa dimasukkan ke dalam sebuah VLAN secara otomatis berdasarkan autentikasi pengguna dalam LAN atau menggunakan protokol 802.1x. Yang terakhir yaitu VLAN berdasarkan kombinasi atau combination based VLAN. Jenis VLAN ini menggunakan dasar kombinasi dari VLAN yang lain, diterapkan pada sebuah perangkat yang terhubung pada switch sehingga dapat menggunakan fasilitas yang berbeda. Misal VLAN 1 dapat mengakses FTP dan HTTP server, sementara VLAN 2 hanya dapat mengakses SSH saja. Selanjutnya itu tipe koneksi VLAN. Yang pertama ada access link, yakni koneksi VLAN ke perangkat komputer atau PC. Yang kedua trunk link, yakni koneksi VLAN yang menghubungkan switch dengan switch. Dan yang ketiga yaitu ada hybrid link, di mana koneksi yang terdiri dari access link dan trunk link.
Selanjutnya yaitu cara kerja VLAN. Yang pertama ada filtering database. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai pengelompokan VLAN yang terdiri dari pertama ada static entires, di mana ini berupa static filtering entires. Tahapan ini akan mengelompokkan apakah paket data akan dikirim, dibuang atau disimpan pada dynamic entires, dan yang kedua yaitu static registration entires, di mana tahapan ini akan mengelompokkan paket data untuk dikirim ke jaringan VLAN melalui port yang telah ditentukan. Selanjutnya B yaitu ada dynamic entires. Yang pertama yaitu dynamic filtering entires, di mana tahapan ini akan memilah paket data dikirim atau dibuang. Yang kedua yaitu dynamic group entires, di mana tahapan ini akan memilih apakah paket data dikirim, diteruskan atau dihentikan pada grup. Dan yang terakhir ada dynamic registration entires, di mana tahapan ini kembali port yang bertanggung jawab untuk memilah paket data. Selanjutnya yaitu ada tagging, di mana sistem yang memilah tentang tujuan VLAN yang disampaikan dalam bentuk tag header, sehingga informasi dapat dikirim ke user tentu saja dan di dalamnya terdapat MAC address. Terdapat dua jenis tagging, yaitu yang pertama Ethernet Frame Tag Header dan Token Ring and Fiber Distributed Data Interface atau FDDI. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan dan terima kasih.